Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas materi yaitu perubahan bangun ruang bola. Untuk materi yang keempat adalah selisih volume bangun ruang bola. Nah, di sini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan selisih volume bangun ruang gabungan antara tabung dan bola. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas subbab yaitu perubahan bangun ruang bola. Untuk materi yang keempat yaitu selisih volume bangun ruang bola. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari selisih volume dari bangun ruang bola, nah kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menghitung selisih volume dari dua buah bangun ruang, yaitu bangun ruang tabung dan bola. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, di sini akan saya ulang kembali rumus-rumus yang akan kita gunakan pada contoh soal nanti. Nah, yang pertama, jika terdapat sebuah bola yang berpusat di titik O, di mana panjang jari-jari bola tersebut adalah R, maka volume dari bangun ruang bola yang mempunyai panjang jari-jari R ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume bola sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Nah, selanjutnya yang kedua, misalkan terdapat sebuah tabung dengan panjang jari-jari R dan tinggi T, maka volume bangun ruang tabung yang mempunyai panjang jari-jari R dan tinggi T ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 dikali T. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menghitung selisih volume bangun ruang tabung dan bola, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah bola dimasukkan dalam tabung. Diameter bola sama dengan diameter tabung, yaitu 12 cm. Tinggi tabung 20 cm dan nilai pi sama dengan 3,14. Tentukan volume tabung di luar bola. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat dua buah bangun ruang, yaitu bangun ruang bola dan tabung. Nah, di mana bangun ruang bola itu dimasukkan ke dalam tabung. Diameter bola itu sama dengan diameter tabung, yaitu 12 cm. Nah, karena diameter kedua buah bangun ruang ini sama, maka panjang jari-jari dari kedua bangun ruang ini juga sama, yaitu setengah dari diameternya. Nah, setengah dari 12 cm adalah 6 cm, maka panjang jari-jari bola itu sama dengan panjang jari-jari tabung, yaitu 6 cm. Nah, selanjutnya tinggi tabung itu sama dengan 20 cm dan nilai pi yang akan kita gunakan yaitu 3,14. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume tabung di luar bola. Artinya akan kita hitung volume tabung dikurang dengan volume bola. Nah, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung berapakah volume tabungnya dan berapakah volume bolanya. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung berapakah volume tabung yang mempunyai panjang jari-jari 6 cm dan tinggi 20 cm. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume tabung yang mempunyai panjang jari-jari R dan tinggi T adalah sebagai berikut. Volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 dikali T.
Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 6 cm dan nilai T sama dengan 20 cm ke dalam rumus ini. Maka volume tabung sama dengan Pi. Nah, untuk nilai Pi di sini kita gunakan 3,14. Kemudian dikali dengan R pangkat 2, yaitu dikali dengan 6 cm dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya dikali dengan T, yaitu dikali dengan 20 cm. Nah, langkah selanjutnya volume tabung sama dengan 3,14 dikali dengan. Nah, hasil dari 6 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 36 cm persegi. Kemudian dikali dengan 20 cm. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. 3,14 itu dikali dengan 36 cm persegi, hasilnya adalah 113,04 cm persegi. Berikutnya, 113,04 cm persegi dikali dengan 20 cm, hasilnya adalah 2260,8 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa volume tabung yang mempunyai panjang jari-jari 6 cm dan tinggi 20 cm adalah 2260,8 cm kubik. Nah, setelah kita dapatkan volume tabungnya, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung volume bola yang mempunyai panjang jari-jari 6 cm. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume bola yang mempunyai panjang jari-jari R adalah volume bola sama dengan 4/3 dikali Pi R pangkat 3. Berikutnya, tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 6 cm ke dalam rumus ini. Maka, volume bola sama dengan 4/3 dikali dengan Pi. Nah, untuk nilai Pi di sini kita gunakan 3,14. Kemudian dikali dengan R pangkat 3, yaitu dikali dengan 6 cm dipangkatkan dengan 3. Nah, selanjutnya volume bola sama dengan. Nah, hasil dari 4/3 dikali dengan 3,14 adalah 12,56/3. Kemudian dikali dengan 6 cm dipangkatkan dengan 3, itu artinya perkalian berulang 6 cm sebanyak 3 kali, yaitu 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm. Nah, langkah selanjutnya perhatikan bahwa 6 cm ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 2 cm. Maka didapat 12,56 dikali dengan 6 cm dikali dengan 6 cm dikali dengan 2 cm. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 12,56 dikali dengan 6 cm hasilnya adalah 75,36 cm. Selanjutnya, 75,36 cm dikali dengan 6 cm hasilnya adalah 452,16 cm persegi. Selanjutnya, 452,16 cm persegi dikali dengan 2 cm hasilnya adalah 904,32 cm kubik. Maka, berdasarkan uraian ini didapat bahwa volume bola yang mempunyai panjang jari-jari 6 cm adalah 904,32 cm kubik. Nah, setelah kita dapatkan volume tabungnya yaitu 2260,8 cm kubik dan volume bola yaitu 904,32 cm kubik, maka langkah terakhir tinggal kita hitung volume tabung di luar bola dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
volume tabung di luar bola itu sama dengan volume tabung dikurang dengan volume bola. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari volume tabung, yaitu 2260,8 cm kubik dan volume bola yaitu 904,32 cm kubik ke dalam rumus ini. Maka volume tabung di luar bola sama dengan volume tabung yaitu 2260,8 cm kubik dikurang dengan volume bola yaitu 904,32 cm kubik. Nah, hasil dari 2260,8 cm kubik dikurang dengan 904,32 cm kubik, hasilnya adalah 1356,48 cm kubik. Maka berdasarkan uraian ini didapat bahwa volume tabung di luar bola adalah 1356,48 cm kubik. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Gambar di samping menunjukkan tabung berisi air. Tinggi dan diameter tabung tersebut adalah 18 cm dan 6 cm. Kemudian di dalam tabung itu dimasukkan 3 buah bola pejal yang identik, sehingga bola tersebut menyinggung sisi tabung dan air yang di dalam tabung keluar. Tentukan sisa air di dalam tabung. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar di samping ini terlihat terdapat sebuah tabung yang berisi air. Nah, di mana tinggi tabung adalah 18 cm dan diameter tabung adalah 6 cm. Nah, di dalam tabung ini dimasukkan 3 buah bola pejal yang identik, sehingga bola tersebut menyinggung sisi-sisi tabung dan air yang di dalam tabung tersebut keluar. Nah, itu artinya panjang diameter bola itu sama dengan panjang diameter tabung, yaitu 6 cm. Nah, karena panjang diameter bola dan tabung ini 6 cm, maka panjang jari-jari tabung dan bola ini juga sama, yaitu setengah dari panjang diameternya. Nah, setengah dari 6 cm adalah 3 cm. Sehingga panjang jari-jari tabung itu sama dengan panjang jari-jari bola, yaitu 3 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah sisa air di dalam tabung. Nah, sisa air di dalam tabung itu artinya adalah volume tabung di luar dari volume 3 buah bola pejal ini. Berarti yang ditanyakan dari soal ini adalah volume tabung dikurang dengan 3 kali volume bola pejal. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung berapakah volume tabungnya dan berapakah volume bola pejalnya. Nah, pertama-tama akan kita hitung terlebih dahulu volume tabung yang mempunyai tinggi 18 cm dan panjang jari-jari 3 cm. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume tabung yang mempunyai panjang jari-jari R dan tinggi T adalah sebagai berikut. Volume tabung sama dengan PR pangkat 2 dikali T. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R yaitu 3 cm dan nilai T sama dengan 18 cm ke dalam rumus ini. Maka volume tabung sama dengan Pi. Nah, untuk nilai Pi di sini kita gunakan 3,14 karena tinggi dan jari-jari tabung bukan merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan R pangkat 2, yaitu dikali dengan 3 cm dipangkatkan dengan 2.
Kemudian dikali dengan T, yaitu dikali dengan 18 cm. Nah, langkah selanjutnya, volume tabung sama dengan 3,14 dikali dengan. Nah, hasil dari 3 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 9 cm persegi. Kemudian dikali dengan 18 cm. Berikutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 9 cm persegi adalah 28,26 cm persegi. Selanjutnya, 28,26 cm persegi dikali dengan 18 cm, hasilnya adalah 508,68 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume tabung yang mempunyai panjang jari-jari 3 cm dan tinggi 18 cm ini adalah 508,68 cm kubik. Nah, langkah selanjutnya kita cari volume bola pejal yang mempunyai panjang jari-jari 3 cm. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume dari bola pejal yang mempunyai panjang jari-jari R dapat dirumuskan dengan volume bola sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 3 cm ke dalam rumus ini. Maka volume bola sama dengan 4/3 dikali dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 3,14 karena panjang jari-jari bolanya bukan merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan R pangkat 3, yaitu dikali dengan 3 cm dipangkatkan dengan 3. Nah, selanjutnya hasil dari 4/3 dikali dengan 3,14 adalah 12,56/3. Kemudian dikali dengan 3 cm dipangkatkan dengan 3, itu artinya perkalian berulang 3 cm sebanyak 3 kali, yaitu 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm. Nah, perhatikan bahwa 3 cm ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1 cm. Maka didapat 12,56 dikali 3 cm dikali 3 cm dikali 1 cm. Nah, selanjutnya 3 cm ini dikali dengan 3 cm hasilnya adalah 9 cm persegi. Kemudian 9 cm persegi dikali dengan 1 cm hasilnya adalah 9 cm kubik. Maka 12,56 dikali dengan 9 cm kubik hasilnya adalah 113,04 cm kubik. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume dari masing-masing 3 buah bola pejal ini adalah 113,04 cm kubik. Nah, berdasarkan uraian yang sudah kita dapatkan tadi, maka diperoleh hasil bahwa volume tabung pada gambar di samping ini adalah 508,68 cm kubik dan volume bola pada gambar di samping ini masing-masing adalah 113,04 cm kubik. Maka tinggal kita hitung volume air yang tersisa di dalam tabung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume air yang tersisa itu sama dengan volume tabung dikurang dengan 3 kali volume bola. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari volume tabung, yaitu 508,68 cm kubik dan volume bola yaitu 113,04 cm kubik ke dalam rumus ini. Maka volume air yang tersisa itu sama dengan volume tabung, yaitu 508,68 cm kubik dikurang dengan 3 kali volume bola, yaitu 3 dikali 113,04 cm kubik.
Nah, selanjutnya, volume air yang tersisa itu sama dengan 508,68 cm kubik dikurang dengan, nah, hasil dari 3 dikali dengan 113,04 cm kubik adalah 339,12 cm kubik. Nah, berikutnya, volume air yang tersisa itu sama dengan hasil dari 508,68 cm kubik dikurang dengan 339,12 cm kubik adalah 169,56 cm kubik. Maka, berdasarkan uraian ini didapat bahwa sisa air yang berada di dalam tabung ini adalah 169,56 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan bangun ruang bola untuk materi yang keempatnya, yaitu menentukan selisih antara volume bangun ruang tabung dan bangun ruang bola. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.